itu adalah sejarah yang barangkali tidak tertulis di sekolah, tapi bagi masyarakat kita itu adalah suatu lambang kebanggaan. Semoga saja para arwah dulu yang gugur mempertahankan nagari awakku akan diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan dan akan dinilai sebagai seorang pahlawan, seorang mujahid, dan akan ditempatkan di tempat yang mulia di syurga Jannatul Naim. Amin. Amin. Kemudian ambo katakan tadi nagariku negeri seniman, ambo kurang pegurau, pencinta saluang, dan saluang selalu penyanyi idola kami letaknya di situ. Buyang Kamang, Nama Galas, Tan Nagari. Di mana Kamang beliau ya? Itu pada bahasa Bote, musik. Channel. Ketemu lagi nih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan membahas kegiatan Bundo Kandong Nagari Kamang Hilir. Semangat Bundo Kandong memang luar biasa. Seperti apa ya kegiatan kali ini? Kegiatan kali ini adalah seminar dengan menghadirkan narasumber yaitu Angku Yus Datuk Perpatia. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah seorang budayawan Minangkabau dan terkenal dalam upaya pelestarian budaya Minangkabau. Pada kegiatan kali ini, kita mengangkat tema seminar yaitu tata tertib, estetika atau akhlak menurut tatanan adat budaya Minangkabau. Masyarakat dalam kegiatan ini. Tidak hanya yang tua, generasi muda pun juga berpartisipasi dalam seminar ini. Gimana pemirsa setia Kamang Hidayah Channel? Sangat menarik bukan? Semoga kegiatan Bundo Kandong Nagari Kamang Hidayah ke depannya akan terus menghadirkan dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat di Nagari Kamang Hidayah. Selapang-lapangnya, seluas-luasnya kepada Angku Yus Datuk Perpatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sauju dengan simpua sebarik bunga dan piawai nara culuri main daun. Ndak bersibak di basisiah bukan baik lo ya babate dari tapi lalu ke tengah dari ujung lape ke pangkat dari buang salam menuju. Istimewa salam saya kepada yang terhormat Bapak Camat Kamang Mage. Setelahnya salam masyawak selanda. Salam aku kepada Angku Wali Nagari Kamang Ilia ya. Ilia. Baju merah. Lambo mantan. Oh iya. Itu salah lah ya. Setarinya kepada angku-angku dari pengurus Bamus dan jajarannya, angku-angku tokoh masyarakat, sesepuh, orang tua, dan tentu saja kepada angku-angku dinak mama nan gadang basa betua, nan saya barat kayu gadang menangau foto nan baure cukup. Babatang cukup legantang, nabadaw rimut jopati, babuah katunan wana. Kepada angku-angku, malim jatuangku serta alim jauh lama, sebuah pendang dalam nagari, tiba di lakuang kemaninjau, tiba ke alam kamanigi. Kedua-duanya vitamin kita, tagaknya rintang di pituah, merambahkan jalan ke sarugu. Kepada angku cedek pandai orang yang arif bijaksana nan tahu diranggih kemalatian tahu diribut kemandingin pasak je kungkuang di negari. Kepada ibu untuk kandung lipapeh rumah negadang Sumara Anjuang Peranginan orang yang memaci amban perua aluang bunian nan kualitas tempe minta nasi ku aweh pakai minta minum. Tentu saja sarinya kepada nan muda-muda dubalang yang panglima ayam mentangkih di galanggang kok parinya dalam pagaran kokoh lunak untuk menyuduh karih ke mana kia maka itu selampau ganau nyolah kepada nomor hadir nan duduk samparan di rumah gadang itu. Yang pertama sekali Abah mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mempertemukan kita di rumah gadang yang mewah kok. Semoga saja apa yang akan kita bincang akan diridai oleh Allah kiranya amin. Kemudian salawat dan salam kiranya terlimpah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya nanti kita di akhirat akan mendapat syafaat dari beliau. Para hadirin yang berbahagia, sebelum hamba melanjutkan pembicaraan itu, izinkan hamba mengucapkan selamat bertugas kepada Angku Wali Nagari Kamangibia dan kabarnya baru saja dilantik. Waktu Angku Wali Nagari Lamu beliau mengundang anggo ke rumah ke Sungai Batang. Waktu itu beliau masih menjabat. Tapi dek karena ambo tanggal 8 Juli ada acara di Jakarta yaitu bunuh kanduang nama ada di Jakarta. Ambo diberangkatkan oleh Pak Bupati ke Jakarta sekaligus mencari taraga anak cucu sehingga kami 50 hari lamanya di Jakarta. Itulah barangkali maka tertunda-tunda kedatangan ambo kemari. Nan tadinya berjanji tidak kalamu, tapi alhamdulillah waktu itu ada kesempatan ke Jakarta
Lalamo sebenarnya taraga, tapi karena pesawat mahal, karena oto kuai na adulai tenaga. Itulah kisahnya prosedur ambo pai kemari ko. Pribadi ambo tentu saja melalui masyarakat mendoakan kepada Angku Wali Nagari yang baru, semoga amanah yang diberikan masyarakat itu adalah sesuatu anugerah sekaligus satu beban. Oleh karena itu kita tentu tahu bahwa melalui masyarakat yang diharapkan adalah bakti dan karya. Dan marong kayo do kena kayo ngale. Dan moga-moga saja nanti apa yang akan aku amalkan untuk negara itu akan diridai oleh Allah, akan disediakan untuk itu amal ibadah yang setimpal. Namun maaf, ambo ingin berpesan pribadi kepada aku, tolong luruskan nama itu dari kini lillahi ta'ala, bukan karena orang lain. Semoga yang kita harapkan adalah amal, cuman itu. Nah lain karya kan jangan dulu. Kalau sekarang saja itu kalau samo bergelimang dalam masyarakat, ya, yang dibutuhkan adalah pengertian. Kemudian salamamu kepada Angku Wali Nagari mantan. Semoga saja karya dan usaha Angku Salamu selalu ikut memimpin negara Kemanggilia kiranya akan dinilai oleh Allah sebagai satu amal saleh. Itulah deposito Angku untuk perbandaraan kita di akhirat nanti. Sehingga apa yang pernah aku perbuat untuk masyarakat dan bermanfaat, itulah sebenarnya gaji awak. Gaji cuman itu, kok ada lain-lain tentu tidak mungkin diharapkan. Malah di masyarakat kita sama-sama tahu, jangankan UP, jangan kalabo UP ngelai, kan begitu. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, ambo mendapat satu kehormatan bisa berkunjung ke Nagari Pahlawan, Nagari Urang Bakat, dan Nagari Seniman Urang Kamang. Kalau kampung kita ko Sungai Batang ataupun Maninjau do Kamang ko, alhamdulillah kampung sama-sama bertuah. Kubat di Maninjau tentu kita kenal para pahlawan, tokoh nasional, orang-orang politikus dan alim ulama seperti Buya Hamka, Buya Nasir, Rasuna Said. Beliau-beliau adalah tokoh-tokoh, beliau-beliau adalah orang-orang politik yang memperjuangkan negara itu. Tapi Kamang adalah kelahiran dari seorang komandan harimau yang salapan Tuan Kunarence, seorang panglima perang Padri yang memerdekakan negara itu secara berjenjang dari dulu. Kemudian perang Kamang mungkin sejarah Indonesia mencatat. Tapi itulah perang besar di Minangkabau, perang Basoso di Bulando tahun 1908. Perjuangan anak-anak Kamang di bawah pimpinan Angku Haji lupa. Dan itulah memang suatu sejarah yang tak bisa dilupakan, di mana sehari lebih dahulu dari Parang Manggopo, pimpinan Andeh Siti Manggopo itu
takkan terlupakan negeri ini. Itu adalah sejarah yang barangkali tidak tertulis di sekolah, tapi bagi masyarakat kita itu adalah suatu lambang kebanggaan. Semoga saja para arwah dulu yang gugur mempertahankan nagari Awako akan diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan dan akan dinilai sebagai seorang pahlawan, seorang mujahid, dan akan ditempatkan di tempat yang mulia di surga Jannatul Naim. Amin. Amin. Kemudian ambo katakan dari negariku negeri seniman, ambo kurang pegurau pencinta saluang, dan saluang selalu penyanyi idola kami letaknya di situ. Buyang Kamang, Nama Galas, Tan Nagari, Nama Kamang beliau Bahasa Bote, Musing Tijo, dan Menyumando ke Sungai Batang. Itu adalah seniman-seniman tradisi yang takkan tergantikan dengan yang lain. Kemudian seorang ahli pidato yang anggo kagumi dan sangat berpengaruh kepada gaya ambo mengecek ini itu, yaitu seorang ahli pidato orang Bukit Kuliria, nama-nama Marhum Qatar. Apa beliau itu masih hidup ini yang tidak tahu, tetapi beliau adalah tokoh yang ambo kagumi dalam pidato. Hadirin yang berbahagia, tadilah diperkenalkan oleh Pak Moderator. Tapi barangkali sebagian kita yang hadir kok mengenal ambo juga barangkali dalam suara, dalam gambar-gambar foto di video, dan dalam uraian-uraian ambo di YouTube. Maka ambo ko sebenarnya tadi sekolah rendah, cuman S3, sekolah dasar, sekolah SMP, sekolah SMA, tamat. Sudah itu melanglang buana mencarikan pari nabari si pengguna basau, singgolanya pula Sumatera ke Diamu, Trikeci Aceh, dan kemudian terdampar di Jakarta tahun 75. Jadi anak rantau lah di Jakarta sampai tahun 2009 balik. Dengan suka duka bagaimana hidup di rantau, dan kesimpulannya misalnya mampu berkarya kaset sebanyak itu, membuat 2 buah film, kemudian mencetak buku. Itu adalah karena himpunan dari pengalaman-pengalaman baik di rantau. Di sekolah nampaknya istilah orang sengsara membawa nyaman. Dek sengsaro idui nan tinggal di ibu kotaku lebih kejam dari ibu tiri, tapi di sinilah kami berjuang. Sehingganya Mbak Aidi di rantau, tentu kita sebagian merantau. Tiba di Kota Gadang, awak biasa main di tengah sawah, kini tiba di Senayan. Negeri Kebuwe, Kakarajo, Sekolah Tangguang, Kamanggaleh, Wapoko Indah, Kamancaca, Ati Badampuang, Kamangemis, Malu Nalabia. Tapi harus hidup dan baca ronyo lantaskan angan keturung gaik dari kampung. Baka dape nam penting dan pokok jalan lurus ketobanan dan diurang jangan diambil jujur, cuman itulah. Tapi lejo hidup sampai kini, dan
Alhamdulillah lai terlatihkan anak-anak berumah tangga. Cuman itulah. Namun Ambo bersyukur bahwa dengan pendidikan rendah, dengan tidak adanya apa-apa Ambo di bidang apapun, karena kantun orang awak, sekali ambil kesalendang terbawa anak turun mandi, jo adat Ambo mengapalang jo sarak jo sekali, ilmu ndak ada. Bang, ku bisa begitu dek karena dari menyimak awalnya. Dan karena Allah tersasa hidup, makalah Ambo tajun ke sini. Disitulah Ambo baru menciptakan kaset tahun 1969. Itulah sepintas lalu daripada perjalanan hidup Ambo. Jadi dalam hal itu barangkali Ambo menyampaikan hal demikian ada manfaat barangkali dina muda-muda terutama kemanakan Ambo. Jangan cameh kok susah hidup. Susah itu modal sebenarnya itu. Modal awal itu. Kita perhatikan anak-anak pebajat, anak-anak orang kayu jarang yang berhasil. Dia sekolahnya, dia perjuangannya. Karena apa? Karenanya makan inadu. Karenanya tidak tahu bahwa susahnya mencari duit. Tapi kalau bansai, Pak kata orang awak, dijajah sawah dialai. Dijajah sawah dialai, disuak indak taganang lai. Diajah itu merasa induk, suak indak tagamang lai. Itulah. Barangkali ada manfaatnya Ambo bercerita tentang riwayat hidup Ambo. Perhatiannya berbagian. Barangkali sesuai dengan tema, Ambo akan cuba merangkak untuk menyampaikan pesan-pesan. Dan barangkali kok tidak penuh kakek, penuh pegawai, izinkan juga lah. Karena tentu saja kok 6 bintang tu tidak 6 langit nak penuh je bintang. Kok 6 langit nak penuh je ikan. Keterbatasan Ambo barangkali akan membatasi pula kegiatan Ambo di dalam acara itu. Ini sih. Hadirin yang berbahagia, apa nih katakan kebudayaan? Kebudayaan ialah setiap hasil budi dan daya manusia dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, mencapai masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Itulah sebabnya orang menemukan ilmu-ilmu tentang sosial ekonomi, ilmu tentang hukum, ilmu tentang politik, ilmu tentang apa saja yang menaikkan harkat manusia di dalam mencari kesejahteraan. Termasuk di dalamnya ada istiadat, itu budaya. Namun Islam agama bukanlah kebudayaan, sebab ini mutlak ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Tapi bagi masyarakat Minangkabau, agama itu dibudayakan. Artinya nilai-nilai luhur adat Minangkabau. Kemudian pokok-pokok ajaran Islam itulah berjalan seiring, dan itulah pedoman hidup orang Minangkabau sampai kini. Lain dengan daerah lain, di orang adat itu diagamakan. Artinya adat mereka itu dikembangkan, diabadikan, dan diambillah ayat-ayat Allah atau salawat segala macam sebagai pembenaran.
sebagai lipstick saja, sebagai penghias, tapi di awak indah. Di awak adat itu, budaya itu adalah mengikuti ajaran-ajaran Islam. Ikulah biangnya, ikulah awalnya, timbulnya doktrin adat mesini syarak mesani kita semua. Kesimpulan dari kebudayaan Minangkabau, silahkan engkau perbuat anang ketujuh di kalian, silakan. Nan elok, nan bermanfaat. Silahkan makan yang kalama dikian, makanlah. Tapi yang penting adalah yang halal dan taibah. Karajo, seni, segala macam itu, karajo kan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu pokoknya. Sebagaimana juga Allah bukan hadis mengatakan bahwa antum a'lamu bidunyarikum, kamu lebih tahu dengan dirimu, lakukan, silakan. Jadi dalam hal itu batasnya adalah Islam dan budaya Minangkabau. Kalau ada orang bertanya, boleh menari itu nuri ada yangku? Boleh. Terbukti kita sampai kini mewarisi tari-tari, tari galombang, tari randai, tari piring, tari persembahan, dan tari payung segala macam. Boleh. Karena gerak-geraknya itu adalah sesuatu seni yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak dilarang pula oleh budaya alam Minangkabau itu sendiri. Kemudian ada bertanya, joget tu buliangku, itu kan tari itu, iya, ranca, tapi itu tari enggak, aku enggak. Karena katakan tari itu adalah gerak-gerakan yang terarah, tersusun, dan serentak. Itu nan tari. Tari orang itu saya lihat seragam. Tapi tari joget itu tari liar, nan tidak terkendibaan, kalama dinyosen, dan kemalenggo, dan segala macam. Tidak seragam, menjalih dinyomong unjak-unjak kemanjuan. Itu bukanlah tari menurut budaya Minangkabau. Sebab kalau dikatakan dan indah dan elok dan rancak saja, itu dan satu tari itu, tari balet, tari rancak di Padang, tapi itu adalah bertentangan dengan syariat. Karena apa? Karena itu adalah mengumbar nafsu, sedangkan Allah mengatakan la takrabu zina, itulah mendekati zina. Jadi itulah yang dikatakan kebudayaan Minangkabau. Para hadirin yang berbahagia, sebelum Islam masuk ke Minangkabau, ada yang mengatakan abad ke-2 balik, ada yang mengatakan abad ke-7 Islam masuk ke tanah Minang. Itu sejarah terserah kepada ahli sejarah. Tapi nanyato sebelum Islam masuk ke tanah Minang, orang Minangkabau telah mempraktekkan, telah mengamalkan beberapa ajaran Islam. Syariat nanti boleh. Nanti mulai risalah Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di bumi itu. Tapi Minangkabau yang mengamalkannya. Alun Japang lai wawa lai ho, itu istilah kami di terminal.